Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, ibu-ibu nyai yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, Rais Suriah dan Katib Suriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, Rais Suriah PCNU Kabupaten Bantul Pak Kiai Tamanhuri, Sohibul Ma'had Pak Kiai Habib Syakur, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini diwakili Pak Kiai Masyhuri Malik, guru saya ini, dan Pak Kiai Fahmi Akbar Idris, Pak Bupati yang kita cintai, Bapak-bapak Forkompinda Kabupaten Bantul, Pak Kakan Kemenak, baik dari Kabupaten Bantul maupun Kakan Kemenak Kota Yogyakarta. Ini ada dua Kakan Kemenak yang hadir. Bapak-bapak semuanya, jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Bantul dan MBC se-Kabupaten Bantul, bapak-bapak pengurus PCNU se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir. Ini nampak dari kota Pak Dr. Yazid Afandi, dari Kulon Progo Pak Kiai Lukman, Gus Kiai Lukman, dari cabang yang lain mungkin diwakilkan atau bersamaan ibu-ibu muslimat dari PW Muslimat hadir, Ketua Muslimat DIY Ibu Fatma Amalia, Ibu Nyai Ida Fatimah, Ibu Nyai Umi Salamah, dan ibu-ibu nyai-nyai, ibu-ibu nyai-nyai. Bukan hanya ibu nyai tapi ibu-ibu nyai-nyai. Yang lain semuanya rahimakumullah. Yang pertama kami sampaikan ucapan selamat kepada PCNU Kabupaten Bantul dan PC Muslimat NU Kabupaten Bantul yang pada hari ini akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya setelah berkhidmah selama 1 periode. Kami yakin bahwa kiprah dan khidmah pengurus NU maupun muslimat ini merupakan warisan yang akan sangat bermakna bagi generasi NU dan muslimat selanjutnya. Kami yang di wilayah ikut menyaksikan sendiri betapa pengabdian dari pengurus NU cabang Kabupaten Bantul dan muslimat telah banyak memberikan, menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Karena itu untuk kebaikan bersama, prestasi yang sudah ada harus dipertahankan. Kemudian yang belum tercapai harus terus diupayakan, dan yang mungkin salah atau keliru harus dievaluasi. Forum inilah yang akan mengevaluasi perjalanan selama 5 tahun yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk yang NU, tapi juga ini juga penting bagi muslimat, bahwa Ketua Umum PBNU selalu mencanangkan perbaikan, peningkatan tata kelola organisasi, tata kelola pengkaderan, tata kelola SDM dan sebagainya.
Ini hampir selalu dicanangkan, ditekankan beliau dalam setiap kali hadir dalam acara-acara di wilayah maupun di cabang. Untuk itu tekad dari PBNU ini harus kita aplikasikan di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Untuk yang akan datang di bidang SDM yang sangat dibutuhkan, yang pertama adalah kapasitas. Kita semua NU maupun muslimat harus meningkatkan kapasitas SDM kita. Kita nampak besar, tapi ketika kita membutuhkan SDM tertentu, kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan. Pak Bupati sampai mumet iki nggoleki wong NU ndi wangel. Padahal kadang-kadang peluang ada. Ini tantangan luar biasa bagi kita. Banyak peluang-peluang yang bisa diisi atau dilaksanakan oleh NU dan Banom. Kadang-kadang karena kekurangan SDM, kita tidak bisa mengambil peluang yang berharga itu. Padahal sekali kesempatan muncul, tidak bisa diulang pada waktu yang akan datang. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, ke depan peningkatan kapasitas ini harus menjadi prioritas bagi kita bersama. Pengkaderan, PDPKP, kemudian pendidikan menengah kader, ini juga harus kita pikirkan bersama untuk bisa kita laksanakan secara berkesinambungan. Nah, dari sanalah nanti kita akan mendapatkan kader-kader yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah skill. SDM banyak. SDM yang berkapasitas tentu membutuhkan skill. Bagaimana mengelola organisasi ini dengan baik. Skill kita kadang-kadang juga masih sangat rendah. Beberapa ikhtiar yang kita lakukan, banyak yang berhenti di tengah jalan karena ternyata skill kita yang kurang. Ini saya kira kita tidak perlu sedih dengan ini kritik ke dalam, ya, bahwa kita masih ditantang juga untuk memiliki skill yang baik. Jadi kapasitas, skill, integritas juga sangat diperlukan. Mungkin kalau di NU, kalau di pilkada mungkin kapasitas, integritas, ada isi tas itu. Tapi kalau di NU mungkin tidak perlu isi tas. Tetapi apa? Integritas ini menjadi sangat penting karena ini akan menghasilkan loyalitas, bukan loyalitas. Loyalitas dalam berorganisasi. Orang pasti akan mengkritik kita, itu pasti. Jangan takut dikritik. Tadi dari PBNU ngomong-ngomong di hotel, Pak Kiai Masyhuri sudah membekali kami dari PBNU. Soal dikritik orang itu pasti. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja dikritik. Itu Nabi paling mulia, khairul bashar, itu banyak dikritik, bukan hanya dikritik, bahkan ditentang oleh orang. Makanya kadang-kadang juga saya berpikir kita tidak perlu menjadi orang yang terbaik, itu nggak perlu. Cukup menjadi orang baik. Orang baik itu orang apa? Yang anfa'uhum linnas. Apa yang bisa kita berikan kepada manusia, pada orang lain, itulah yang kita lakukan. Soal dinilai baik atau tidak oleh orang, itu tidak perlu disusahkan. Karena orang yang mengkritik kadang-kadang juga belum tentu lebih baik dari kita yang dikritik. Jadi jalan terus, yang penting kita lurus, tidak menggok-menggok. Jalan kita pokoknya lurus saja. Ibaratnya ikan itu, ikan kalau berjalan seperti ikan bandeng, lurus. Jangan seperti ikan lele. Ikan lele itu kan gini-gini. Jalannya itu tidak lurus. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa adalah attitude.
Di antara kapasitas dan skill, attitude harus menjadi perhatian kita. Bagaimana perilaku kita berorganisasi. Dalam attitude terkandung sikap istiqomah, sikap konsistensi. Kita memahami tugas pokok dan fungsi kita. Ini harus dipahami dengan benar agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu saya berharap ke depan NU Kabupaten Bantul akan lebih baik lagi, meskipun sekarang sudah baik, akan lebih baik lagi, lebih dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Dan kalau kita melihat pada visi dan misi PBNU, sangat mungkin setiap cabang NU ya atau muslimat bahkan untuk bisa mengkaji potensi lokal masing-masing menjadi bagian dari program pengembangan Jamiah NU. Jadi monggo nanti di Bantul ini kira-kira potensinya apa yang bisa diangkat dalam program PCNU untuk memperkaya dan membuat program NU ini bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan Kabupaten Bantul. Kita belum lama ini diberikan visi dan misi PBNU oleh Pak Ketum ya, pada kesempatan hall kemarin di Krapyak ya, di Komplek Nursalam. Beliau menyampaikan visi dan misi PBNU yang itu membuka peluang bagi kita semua untuk mengkaji potensi lokal agar diangkat sebagai program-program Jamiah NU. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan konferensi ini nanti menghasilkan putusan yang terbaik, menghasilkan kepemimpinan yang terbaik untuk kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Bantul pada umumnya dan kepada warga NU pada khususnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.